Selamat malam teman-teman semua, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas kesempatannya kali ini untuk Pak Sunarto. Dan perkenalkan, nama saya Richard Chandra, saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Jadi di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Jelaskan apa itu pengertian jasa dan faktor pendorong bisnis jasa. Jadi, pengertian jasa itu adalah aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak dalam bentuk fisik, dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu yang dihasilkan. Jasa merupakan proses atau aktivitas interaksi langsung antara pihak konsumen dan pemberi jasa. Faktor pendorong pertumbuhan bisnis jasa ada 5. Yang pertama, perubahan demografis. Yang kedua, perubahan psikografis. Yang ketiga, perubahan sosial. Yang keempat, perubahan ekonomi. Dan yang kelima adalah perubahan politik dan hukum. Sebutkan apa tujuan pemasaran relasional. Tujuan pemasaran relasional yang saya ketahui ada 4. Yang pertama, menemukan nilai sepanjang hidup pelanggan. Yang kedua, LTV kelompok pelanggan diperbesar. Yang ketiga, mendapatkan pelanggan baru. Dan yang keempat, menghasilkan keuntungan jasa panjang. Sebutkan apa manfaat segmentasi pasar. Manfaat segmentasi pasar itu ada 5. Yang pertama, mendesain jasa lebih responsif, menganalisis pasar, menemukan peluang, menguasai posisi yang superior, menentukan strategi komunikasi yang efektif dan efisien. Sebutkan langkah-langkah penentuan posisi jasa dan kegunaannya. Oke, langkah-langkah penentuan posisi jasa itu yang saya ketahui ada 3. Yang pertama, mengenai keunggulan, penting, berbeda, unggul, dapat dikomunikasikan, tidak mudah ditiru, terjangkau, dan menguntungkan. Yang kedua itu ada memilih keunggulan, kuat dan menonjol. Yang ketiga, menyampaikan keunggulan secara efektif. Kegunaan penentuan posisi jasa ada 3 juga. Yang pertama, mengerti hubungan antar produk dan pasar. Yang kedua, mengidentifikasikan peluang. Dan yang ketiga, membuat keputusan bauran pemasaran. Sebutkan karakteristik produk jasa dan strategi pertumbuhan. Jadi karakteristik produk jasa itu ada 4. Yang pertama, tidak berwujud. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, heterogenitas. Dan yang keempat, tidak tahan lama. Strategi pertumbuhan. Strategi pertumbuhan yang pertama ada penetrasi pasar, yaitu mempertahankan pelanggan. Dan yang kedua, pengembangan produk jasa baru, bisnis startup, produk baru. Pengembangan pasar itu mencari segmen baru, diversifikasi jasa baru untuk pasar baru. Sebutkan fungsi lingkungan jasa dan optimalisasinya. Oke, fungsi lingkungan jasa yang saya ketahui itu ada 3. Yang pertama, media pencipta pesan. Yang kedua, media pencipta atau penarik perhatian. Yang ketiga itu ada media pengunggah emosi atau perasaan. Langsung aja ke bab optimalisasi lingkungan jasa. Fokus pada fitur dan manfaat. Kategori produk dan persaingan dipandang sempit. Konsumen dipandang sebagai pembuat keputusan rasional. Metode dan perangkat analisis kuantitatif dan lisan. Sebutkan tujuan penentuan harga dan faktornya. Tujuan penentuan harga yang saya ketahui ada 5. Yang pertama, bertahan. Yang kedua, memaksimalkan laba. Yang ketiga, memaksimalkan penjualan. Yang keempat, prestise. Dan yang kelima adalah ROI. Faktor-faktor penentuan harga. Yang pertama, sasaran yang ingin dicapai perusahaan. Yang kedua, elastisitas permintaan. Yang ketiga, struktur biaya. Dan yang keempat, persaingan. Yang kelima, penentuan posisi dari jasa yang ditawar. Yang keenam, daur hidup jasa. Yang ketujuh, sumber daya yang dipergunakan. Dan yang ke-8, kondisi ekonomi. Jelaskan secara singkat pengertian dan peran promosi. Oke, promosi adalah upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya.
Sedangkan peran promosi itu ada dua, alat komunikasi produsen konsumen dan mempengaruhi konsumen. Hubungan masyarakat dengan promosi ada 6. Yang pertama itu membangun citra, yang kedua mendukung komunikasi lainnya, yang ketiga mengatasi permasalahan dan isu yang ada, yang keempat memperkuat penentuan posisi perusahaan, yang kelima mempengaruhi publik yang spesifik, dan yang keenam mengadakan peluncuran untuk produk jasa baru. Kenapa kepuasan jasa penting? Karena ada 4. Yang pertama itu menciptakan kepuasan pelanggan, yang kedua itu sistem manajemen yang ISO 9001, yang ketiga undang-undang konsumen, dan yang keempat bertahan dalam rah yang kompetitif. Apa saja manfaat kepuasan pelanggan dan pengaruhnya? Jadi manfaat kepuasan pelanggan itu menurut Farnell 1992 ada 7. Yang pertama meningkatkan loyalitas pelanggan, yang kedua mengurangi biaya kegagalan pemasaran, yang ketiga mencegah perputaran, yang keempat mengurangi biaya operasi, yang kelima mengurangi sensitivitas terhadap harga, dan yang keenam meningkatkan efektivitas iklan, dan yang ketujuh adalah meningkatkan reputasi bisnis. Pengaruh kepuasan pelanggan itu ada 3. Yang pertama level kinerja atau hasil dan kepuasan pelanggan, yang kedua kepuasan pelanggan dan mempertahankan pelanggan, dan yang ketiga adalah mempertahankan pelanggan dan profitabilitas. Jadi cara mengembangkan orientasi pemasaran itu gimana sih? Jadi ada 3. Yang pertama identifikasi orientasi, identifikasi efektivitas pemasaran, perencanaan orientasi pemasaran. Nah, jadi mungkin demikian aja yang bisa saya jelasi. Apabila ada yang kurang jelas dan kesalahan kata, mungkin bisa dimaafin. Sekian dan terima kasih.